untuk masuk lab, ya kan? Setelah presentasi, baru kemudian dapat surat selesai seminar, baru mendaftar antrian masuk lab. Nah, masuk lab itu juga kalau sebelumnya karena pandemi kan antrian ya, karena kuota terbatas. Jadi nggak bisa kayak dulu semua mahasiswa bisa masuk bareng-bareng. Tapi mudah-mudahan nanti pandemi segera selesai ya, sehingga kalian nanti sudah normal kembali. Dapat antrian, baru masuk lab nanti ada briefing dan lain sebagainya, baru kalian kerjanya ya kerja udah mandiri sendiri ya, nggak kayak praktikum. Nah, manajemen resiko itu diperlukan atau bisa kita rancang, kita prediksikan kalau kalian sudah menyelesaikan bab 3 rancangan percobaan dengan sangat detail. Ya, dapat rancangan percobaan, coba dibuka yang sudah mengerjakan setiap mengerjakan rancangan percobaannya. Setiap prosedur itu kan ada beberapa tahapan. Misal proses pengenceran larutan, membuat larutan standar misalnya kalau ada ya, atau proses preparasi kalau menggunakan bahan alamnya dicuci dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa tahapan. Nah, setiap tahapan dari prosedur itu, setiap tahapan yang saya nggak nyoret di papan tulis atau nyoret di layar ya, mohon bisa didengarkan. Setiap tahapan dari prosedur itu, kalian harus bisa memprediksikan nih, kira-kira resiko yang akan muncul apa dan apa yang harus saya siapkan. Gimana caranya, Bu, saya bisa memprediksikan resiko yang muncul? Berarti kalian harus bisa mengidentifikasi bahan kimia apa saja yang kalian pakai pada setiap prosedur itu. Satu ya, kalian harus bisa mengidentifikasi bahan kimia apa saja yang dipakai untuk setiap prosedur. Kedua, alat apa saja yang kalian harus gunakan. Alat tersebut digunakan dengan detailnya pada temperatur berapa, tekanan berapa, konsentrasi di bahan kimia ya, tekanan berapa. Jadi kondisi peralatan yang kalian butuhkan untuk bisa melaksanakan prosedur kerja itu. Bisa dipahami? Ada dua. Ya, yang ketiga, tempatnya. Ruangan yang mau digunakan, yang bisa digunakan, karena untuk beberapa alat tertentu dia harus menggunakan ruangan yang khusus. Ada alat yang harus di ruangan ber-AC, ada alat yang tidak boleh menggunakan sendal atau sepatu masuk ke ruangan tersebut. Jadi berbeda-beda. Nah, resiko bisa kalian prediksikan ketika kalian benar-benar memahami prosedur kerja. Kalau bahan tadi, supaya kenal dengan bahan, apa yang harus kalian cari, siapkan? Untuk mengenal bahan, memahami bahan, sifat bahan, kalian nanti harus menyiapkan apa dulu, mencari apa dulu? MSDS. Iya, benar nih, MSDS. Sheet. Nah, itu kalian harus punya. Makanya ketika praktikum, itu kan selalu diminta. Ini suara saya kedengeran nggak? Kok katanya Dengar, kalau suara saya nggak terdengar, mohon diingatkan, mohon disampaikan. Oke. Jadi nanti dari material safety data sheet Anda tahu, oh bahan saya ini bahan beracun, berarti apa yang saya harus lakukan? Oh, bisa nggak ya kalau bahan beracun ini saya substitusi dulu lah dengan bahan yang lain gitu. Atau bahan beracun harus saya pakai konsentrasi yang paling kecil. Nah, jadi sudah bisa, karena kalau enggak nanti membahayakan diri saya dan membahayakan mungkin orang-orang sekitar di ruangan tempat saya bekerja. Tuh. Atau kemudian, oh saya menggunakan bahan yang mudah terbakar, ada bahan yang mudah teroksidasi. Wah, hati-hati nih. Wadah yang saya gunakan harus seperti apa? Nanti di MSDS itu jelas, dia membutuhkan kalau HF jangan sampai menggunakan wadah kaca, meleleh dia. Nah, setiap bahan kimia itu harus pakai plastik kalau HF. Jadi ada perbedaan ya. Menyiapkan wadah, kita kan nanti harus beli wadah-wadah kecil tuh kalau mau penelitian untuk bahan-bahan kimia kita.
Kalau kita nggak baca MSDS dulu, mempelajari sifat dari bahan-bahan kita itu, nanti bisa jadi kita salah bahannya. Terus sudah beli mahal-mahal, besoknya rusak. Atau wadahnya meleleh kalau pakai HF, misalnya memaksakan diri pakai kaca, harusnya plastik. Atau nggak boleh kena sinar matahari, sehingga wadahnya harus wadah yang gelap, botol yang bukan berwarna bening. Kalian pakailah wadah bening. Akhirnya bahan kimianya rusak, padahal udah beli mahal-mahal. Jadi itu kalau nggak paham dengan bahan, kita ya susah untuk melihat bagaimana nanti resiko yang akan muncul, sehingga nanti kita jadi punya banyak masalah. Belum ngambeknya. Nah, satu angkatan tuh biasanya ada 5 orang mahasiswa biasanya, mudah-mudahan angkatan ini enggak ya. Biasanya tuh ada 5 orang mahasiswa yang suka ngambekan. Ada masalah ketika nge-lab, baru ada masalah sekali, entah mecahin pipet tetes deh, terus kaburnya 2 bulan. Healingnya butuh waktu yang sangat lama. Gitu jadinya pasti selalu ada itu, mudah-mudahan angkatan ini enggak. Tapi dari sekian banyak 40 mahasiswa ada tuh lah hampir 5 mahasiswa yang selalu tipenya modelnya begitu. Kita kadang juga, ya Allah kenapa ya selalu ada setiap angkatan yang tipenya begitu. Enggak, soft skill jiwa pantang menyerahnya tuh nggak ada gitu. Saya nggak tahu penyebabnya apa, apakah karena dari kecil sampai besar itu selalu setiap ada masalah dibantu diselesaikan oleh orang tua yang mencarikan solusi langsung, kita tinggal santai gitu. Kalau misalnya ada yang demikian, ayo kalian sendiri yang melatih diri dan meminta dirinya untuk lebih mandiri ya, jangan begitu. Hidup harus mandiri. Kadang-kadang ketika kita belajar mandiri memang akan banyak kendala ya, tapi memang itulah jalan prosesnya. Kalian mulai dari sekarang, itu akan lebih cepat kalian nanti pendewasaannya. Tapi kalau udah mulainya ketika tua, nanti ya berbagai rintangannya lebih besar lagi. Tuh. Kemudian untuk peralatan. Untuk peralatan juga harus diperhatikan, ini peralatan yang dibutuhkan kondisi spesifikasinya seperti apa. Jangan sampai nanti Anda ketika saya mau pinjam alat ini, alatnya udah datang di tempatnya, terus bingung. Oh ternyata nggak cocok. Ternyata saya itu butuhnya misalnya labu leher 3, bukan labu leher 1. Karena saya harus masukin termometer, saya harus masukin untuk tempat meneteskan, misalnya kalau sintesisnya organik yang sering begitu ya, butuh alat-alat yang khusus spesifik. Nah, padahal itu udah membuang waktu kan, harus tuker lagi, mengajukan pendaftaran lagi, peminjaman alat, penukaran alat. Jadi itu butuh, ketika manajemen risiko tidak bisa diprediksikan, berarti nanti manajemen waktunya jadi berpengaruh, akhirnya belum ditambah dengan suasana-suasana perasaan diri yang ngambekkan dan lain sebagainya, itulah yang menyebabkan mahasiswa banyak, nggak banyak sih, ada mahasiswa yang tidak menyelesaikan penelitian tepat waktu. Oke. Kemudian tempatnya juga begitu. Misalnya Bu, saya ini mau pakai ultrasonik Bu. Ternyata di kimia nggak ada ultrasonik. Berarti kan harusnya dia udah menyiapkan diri di awal, dia juga daftar di lab fisika karena ultrasonik itu ada di lab fisika. Ya, itu contoh-contoh kecil yang sering ditemukan ya, sering ditemukan selama saya sudah mengajar 15-16 tahun, membimbing mahasiswa juga 15-16 tahun, jadi ada 16 angkatan gitu. Dan itulah masalah-masalah yang sering kita hadapi. Nah, itu saja saya ringkas sedemikian ringkas untuk manajemen resiko. Bisa dipahami? Silakan tulis di kolom chat, ada 3 hal yang harus diperhatikan untuk bisa merancang dalam manajemen risiko, gitu aja. Silakan dituliskan di kolom chat. Ditulis di kolom chat dan ditulis di buku catatannya ya. Ya, Hanifia tuh modelnya begitu, lebih lengkap ya, nggak cuma alat bahan, itu maksudnya apa? Mengidentifikasi, memperhatikan bahan, alat, dan ruangan.
dari setiap prosedur yang kalian buat itu. Kan prosedurnya banyak itu. Nah, setiap prosedur itu perhatikan 3 hal itu tadi saja sudah cukup untuk mahasiswa S1. Ya. Nah, ketika kalian misalnya sudah mendapatkan, Bu, saya ini ternyata menggunakan bahan yang mudah terbakar dan bahan yang mudah teroksidasi. Menurut MSDS, bahan yang mudah teroksidasi ini nggak boleh ditempatkan dekat dengan bahan mudah terbakar, karena dia bisa menyulut api yang lebih dahsyat kalau seandainya bahan mudah yang terbakar ini diletakkan berdekatan. Nah, akhirnya saya pakai mana ya, Bu, lokernya? Apakah loker saya, padahal loker saya kecil sekali. Nah, jadi kan itu harus bisa ya diperhatikan di awal, sehingga nanti bisa disampaikan kepada PLP pendamping bahwa saya menggunakan bahan ini sebaiknya saya letakkan di mana ya Pak. Jadi kita sendiri udah paham gitu. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada kebakaran sumbernya dari lokernya siapa gitu. Maksudnya jangan sampai ya. Oke, ya terima kasih semuanya. Kemudian kita lanjut ke teknik menuliskan data. Jadi bagaimana caranya kita bisa menuliskan, mengumpulkan data dan menganalisis data sehingga nanti menjadi solusi, kita bahas sehingga nanti menjadi solusi dari rumusan masalah yang sudah kita rumuskan. Dari masalah yang sudah kita rumuskan. Bisa kita lanjutkan? Satu. Halo, yang lain masih mendengarkan? Masih, Bu. Masih, Bu, bisa. Masih, Bu. Ya. Kita lanjutkan. Nah, saya share aja ya. Ini tadi punya siapa? Saya nggak lihat nama, tapi saya pilih saja. Ini. Nah, ini punya siapa ini? Ada yang merasa? Udah ada nilainya ya? Punya Nilam. Sudah terlihat belum? Sudah. Baik. Saya ambil contoh untuk punya Nilam. Rumusan masalah Nilam sudah ada 2 ini. Kemudian Nilam di bab 2-nya sudah menuliskan landasan teori, tinjauan pustaka, dan hipotesis. Lalu bab 3-nya Nilam sudah membuat rancangan percobaan. Nah, rancangan percobaan tentu berdasarkan ini ya, dari rumusan masalah. Ya enggak? Nah, saya belum melihat rancangan, atau Nilam bisa bantu saya di-share rancangan percobaannya? Ini saya pakai HP, Bu. Nilam share saja ke WA saya, bisa? Bisa, Bu. Oke, coba. Kalian saya buka ya, ini biar jelas. Jadi ada contoh secara visual yang dilihat nanti bagaimana cara mengolahnya ya. Oke, sambil menunggu Nilam, coba perhatikan kalau rumusan masalahnya Nilam begini, ini saya nggak cek kontennya ya, nanti bisa, tapi kalau begini nih, tapi kalau saran saya, masukan saya, rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh pemberian ekstrak buah bit pada cookies dengan bahan dasar tepung gaplek terhadap aroma, warna, dan rasa cookies. Ini kan berarti pakai responden ya, Nilam? Iya, Bu. Ada penelitian, jadi ada berapa responden yang dipakai. Nanti Nilam juga harus banyak tuh analisis data yang digunakan. Ada pakai metode analisis data menggunakan metode apa. Ini karena penelitiannya nanti kualitatif dan ini kuantitatifnya. Ya. Jadi nanti ini harus jelas. Boleh, Bu, ya nggak apa-apa, boleh. Karena nanti di sini ada penghitungan. Berapa kadar karbohidrat dan kadar protein. Ini menggunakan apa nih mengukurnya, Nilam? Nilam? Kadar karbohidrat dan kadar protein diukur dengan metode apa? Yang protein menggunakan metode Bradford, yang itu yang karbohidrat menggunakan asam sulfat. Karbohidrat, asam sulfat pakai metode apa itu? Nah, ini nanti ditambahkan ini ya. Ini ditambahkan
bagaimana bisa gitu, bagaimana analisis kuantitatif atau bagaimana kadar karbohidrat, analisis gitu aja ya, bagaimana analisis kuantitatif karbohidrat dan kadar protein menggunakan metode apa. Harus jelas metodenya apa. Nah, oke, Ilham udah kirimkan ke saya. Sebentar Bu, baru buka WhatsApp. Iya. Oke. Nah, kalau begini, ini nanti data yang mau didapatkan oleh Ilham apa ini? Yang lain boleh jawab ya. Data nanti untuk bisa menjawab, menyelesaikan solusi masalah ini, datanya apa? Halo, yang lain? Apakah suara saya terdengar? Terdengar ya? Oke. Datanya apa? Berarti nanti kan ada tabel ini. Ya enggak? Ada tabel. Di sini ada tabel satu lagi. Ini mungkin parameter. Jadi ini harus sudah diprediksikan dari awal sebelum masuk lab ya. Kalau enggak, sebelum melakukan penelitian. Kalau enggak, kalian bengong-bengong enggak nentu, kata orang Melayu. Bingung-bingung gitu. Analisis kualitatif atau analisis organoleptik ya. Ya nanti istilahnya nanti silahkan bisa dicek lagi. Apa? Aroma, warna, cookies. Nah gini kan ya, nanti ini hasilnya warna cookies, rasa. Nah, ini apalah tambahannya di sini. Jadi harus ada tabel ini yang sudah harus kalian persiapkan sebelum masuk lab, sebelum melakukan. Kalau ini kan berarti penelitian lapangan ya, membawa penelitian lapangan. Dicek. Nanti di sini ada berapa responden atau kalian buat kesimpulannya saja di sini. Tapi nanti ada lagi tabel analisis data dari 20 responden bagaimana cara mengolah datanya, membuat satu kesimpulan di sini akhirnya dapat satu kesatuan. Dalam dapat kesimpulan ya. Bisa dipahami nggak maksud saya? Halo? Bisa, Bu. Nilam bisa? Saya bingung diolah datanya maksudnya gimana? Apa? Olah data tadi. Nah, karena ini kan jawabannya dari Nilam ini membutuhkan, saya buka ini dulu ya, dari Nilam. Ya, karena Nilam tadi untuk mendapatkan data ini, Nilam harus bertanya kepada 20 responden misalnya ya. Nanti harus dicek lagi ya, ini saya kurang begitu paham dengan penelitian kuantitatif. Apakah cukup? Atau ada syarat minimal lain dan modelnya, pengambilan respondennya berdasarkan apa, itu harus ada ketentuan-ketentuan juga Nilam ya. Nggak asal semau kita. Mau gender apa, atau perwakilan apa, jadi metode secara acak atau bagaimana cara pemilihan respondennya, itu harus jelas detailnya. Nah, 20 responden ini nanti menjawabnya, pasti ada aromanya misalnya, macam-macam lah, ada berbagai macam tingkatan misalnya ya. Asam, agak asam misalnya. Pakai buah bit soalnya ini ya. Sangat asam itu misalnya, terus tidak asam, bisa jadi jawabannya beda-beda. Warna juga begitu, bisa jadi beda-beda kan, rasa bisa jadi beda-beda. Nah,
Nilam kan harus punya rumusan untuk analisis datanya menggunakan apa, SPSS atau menggunakan metode apa, sehingga nanti bisa menjawab. Saya nggak tahu ya, nggak terlalu detail, saya nggak paham juga ini yang kualitatif untuk yang responden begini, saya nggak begitu paham Nilam. Nanti harus, tapi kalau sebaiknya menurut saya nggak apa-apa sih, tapi asal nanti harus belajar lebih detail ya. Kemudian nanti kan harus ada kesimpulan yang dibuat di sini. Nah, kesimpulan dibuat yang di sini ini adalah mewakili semua dari keseluruhan responden. Yang kita dapat kesimpulannya dari menggunakan, tergantung Nilam nanti menggunakan metode analisisnya, menggunakan metode apa untuk mengolah berbagai jawaban dari responden itu. Dipahami nggak? Bisa, Bu. Saya bingung, Bu. Bingungnya Kalau gimana? misalnya jawabannya berbeda-beda, bagaimana satu jawaban itu bisa mewakili seluruhnya? Nah, makanya itu harus ada metode analisis data yang digunakan. Kalau Nilam menggunakan apa ini? SPSS. SPSS. Ini Iya, ya Bu. Nilam. Yang mana sih Nilam? Ini ya. Nah, tadi Adam ya yang ngomong. Yang bingung tadi siapa? Saya, Raihan. Oh, Raihan. Nah, Raihan paham nggak dengan metode analisis data SPSS? Belum paham, Bu. Nah, kalau nggak paham memang susah nanti memahaminya. Jadi nanti coba bisa diskusi lebih lanjut. Coba saya cekin. Ini muncul bab 3-nya Nilam, terlihat nggak? Sudah terlihat? Uji Sudah. organoleptik ya. Nah, berarti Nilam menyebutkan istilahnya organoleptik. Nah, pakai istilah panelis juga. Ini udah muncul kan ya di layar? Iya, Bu, sudah muncul. Oke, dan di sini kan nanti ada akhirnya skalanya. Ini skala panelis tidak terlatih. Ini nanti ada pengertiannya lagi Nilam ya. Harus jelas. Nanti panelis tidak terlatih itu maksudnya apa, sehingga nanti bisa jelaskan. Nanti akan muncul, oh hanya yang diminta adalah sangat suka-suka gitu aja ya. Baik untuk aroma, rasa, maupun masa warna pakai suka tidak suka juga. Berarti ini nanti ada perbedaan ya skalanya untuk setiap parameter ini tadi Nilam. Ya kan? Nah, Nilam buat nggak teknik analisis data di, ini ya, bukan. Teknik analisis data, oh belum ya Nilam? SS belum, masih dipelajari. Nah, ini yang nanti ini harus ditambahkan di sini. Ada rumus-rumusan kayak rumus-rumus gitu sehingga nanti dapat suatu kesimpulan. Begitu kan Nilam? Iya, Bu. Nah, ini ditambahkan. Nah, itulah Raihan. Jadi Nilam belum menuliskan, saya juga nggak begitu paham detailnya karena belum pernah ya melakukan penelitian yang demikian. Nanti ada rumusan pokoknya, ada rumus matematikanya, statistiknya, uji statistik Raihan, sehingga nanti dapat kesimpulan di sini. Kakak mau nggak di sini madu ya? Mana tadi? Di sini. Gitu Raihan? Berarti nanti itu setelah didapatkan datanya diolah dengan rumus-rumus itu ya? Iya, diolah. Baru masuk nanti jadi satu kesimpulan. Ya, atau kalau Nilam mau nanti agak jadi tergantung sebenarnya nanti pembahasan itu sangat bergantung kepada kreativitas mahasiswa. Ada juga nanti ini mau dibuat, Bu, saya mau buat dulu tabel pertama, berapa orang yang menjawab sekian, berapa orang yang menjawab sekian, biar saya tampilkan dulu data-data mentahnya, terus nanti saya baru buat kesimpulan. Itu bisa juga. Jadi semakin banyak dia pembahasannya, semakin berlembar-lembar lah nanti pembahasannya. Nah, data ini nanti dimasukkan ke dalam bab pembahasan, bab 4. Tapi tabel-tabel begini sudah harus disiapkan sebelum masuk lab. Jadi udah kebayang mau ngapain dan mau apa data yang mau didapatkan. Jangan sampai masuk lab, udah prosedur kerjanya dihafal, diingat, tapi nggak tahu ini mau dapetin data apa. Untuk ini dulu. Sambil mau ngecas. Jangan sampai
apa namanya, setelah masuk lab prosedur dilakukan terus nggak tahu datanya ini mau ngapain, untuk apa ya, untuk menjawab rumusan masalah yang mana ya, itu nanti jangan sampai begitu. Ada Bu mahasiswa yang begitu, banyak. Jujur saya ini banyak kalau begini. Udah paham fasih, saya mau melakukan ini prosedur kerja kayak praktikum, udah selesai. Terus Bu, terus ini diapain datanya? Itu banyak. Enggak sedikit kalau itu banyak. Nah, supaya itu tidak terjadi lagi, makanya saya buat secara detail begini. Oke, kemudian kalau prosedur berapa kadar karbohidrat, kadar protein. Nah, coba kita lihat. Nilam kan untuk kadar protein. Nah, penghitungan kadar protein, pembuatan dulu reagennya, pembuatan larutan standar, mengukur absorbansinya, pengukuran absorbansi larutan sampel, terus mengukur absorbansi larutan standar. Nanti ini kan ada grafik ini lagi. Ya enggak? Ini ada grafik, ada ya. Ada grafik larutan standar, nanti ada persamaan linier, dapat datanya ini, jangan sampai nanti udah ngukur-ngukur, udah bayar ini kan, terus nggak tahu, udah bayar pakai alat ini, nggak pakai alat apa ini, pengukuran absorbansinya pakai apa ini, Nilam? Spektrofotometri UV vis. Nah, pakai UV vis, satu sampel 15.000. Jangan sampai nanti udah 5 sampel ini minimal kan kalau untuk larutan standar. Jangan sampai keluar itu terus bingung pakai apa. Datanya mau dikemanain. Nanti kan dapat data absorbansi, ada persamaan linier. Nanti dari persamaan linier, Nilam bisa mengukur konsentrasinya, kadarnya. Tapi kalau tanpa tahapan ini itu nggak bisa. Dan pernah kejadian kecolongan, mungkin ya dosen pembimbingnya kecolongan, tidak terlalu memperhatikan secara detail, terus diburu-buru mau ujian aja, mau munakosa, terus langsung di ACC. Ternyata ketika ujian dia udah bisa ngitung kadar apa ya, dulu kami lupa itu kadar apa. Yang menghitung kadar. Terus kita bilang gimana cara ngitungnya? Coba dijelaskan dari awal ketika munakosah nih ya, ujian sidang skripsi. Dia bingung. Coba dibuatkan urutan saja, dibuat urutan. Loh, kok tiba-tiba bisa dapat konsentrasi jika tidak membuat larutan standar ini? Nggak ada larutan standar yang dibuat dan tidak diukur absorbansinya, bagaimana mau dapat konsentrasi? Itu kan nggak mungkin sekali. Akhirnya gimana? Ini udah mepet, disuruh mengulang nggak bisa. Itu akhirnya agak cukup heboh itu dulu di prodi. Ini kita okekan atau bagaimana? Harus ujian ulang, masuk lab lagi atau bagaimana? Jadi itu bikin stres. Nah ini karena mahasiswa juga tidak berkoordinasi dengan baik dengan dosen pembimbingnya. Ya, jadi kalian kalau dapat dosen pembimbing yang cerewet, itu bersyukurlah. Karena kalian nanti akan membantu kalian ketika sidang. Jadi segala sesuatu yang aneh-aneh itu udah diomelin sama dosen pembimbingnya. Itu lebih baik dibandingkan nanti diomelin di ruang sidang sama banyak dosen pembimbing. Nah, jadi sering-sering nanti komunikasi dua arah dengan dosen pembimbing itu harus dijaga dengan sangat baik ya, saling berprasangka baik antara dosen pembimbing dan dengan mahasiswanya. Supaya nanti enak jalannya, ya. Oke. Ini harus diprediksikan datanya. Analis berarti saya harus buat grafik ya, ini nanti harus ada saya hitung persamaan liniernya. Jangan sampai terus datanya ini untuk apa nggak tahu gitu, padahal udah masuk lab. Nah itu jangan sampai. Jadi sebelum masuk lab udah harus dipastikan setiap prosedur ini mau mendapatkan data apa, hubungkan dengan rumusan masalahnya. Bisa nggak untuk menyelesaikan, menjawab rumusan masalah? Karena
Nanti saya lanjut ya, berarti ini sudah bagaimana datanya. Kemudian karena di pembahasannya nanti saya tampilkan di sini aja biar gampang. Mau bikin bab 4 pembahasan. Ada subbab yang harus kalian tampilkan. Kalian dengerin saya nggak? Tolong tuliskan dulu di kolom chat. Kok seperti Dengar Bu. Oke. Mana tadi? Nah, lihat ya, ada subbab-subbab kan yang harus ditampilkan di pembahasan, nggak cuma cerita panjang. Ada subbab itu ambillah dari rumusan masalah. Biar gampang, karena nanti di pembahasan ini kalian harus ada kalimat penutup. Wah, hasil data ini kesimpulannya bisa membuktikan hipotesis atau tidak. Lalu cek lagi di akhir apakah bisa membuktikan hipotesis atau tidak. Bu, ternyata nggak bisa. Bagaimana? Apakah jadi jelek skripsinya? Enggak. Skripsi yang jelek itu, skripsi yang bagus itu bukan skripsi yang hipotesisnya terbukti semuanya sehingga kalian keren. Enggak. Tapi bagaimana cara kalian bisa menganalisis, membahas dari data yang jelek, bahkan itu bisa memberikan informasi yang sangat penting untuk orang lain. Itulah skripsi yang baik. Bukan skripsi yang hipotesisnya terbukti semua. Nah, di sini ada di kalimat di pembahasan ini nanti di capture silahkan ya. Nah, jadi bagaimana contohnya? Saya contohkan yang Nilam lagi tadi ini. Nilam kan rumusan masalah ini saya anggap benar rumusan masalah, tapi meskipun Nilam nih kayaknya harus dirombak nih rumusan masalahnya ya. Tapi saya anggap benar dulu. Nah, berarti nih subbab pertamanya adalah ini. Misalnya pengaruh. Nah, judulnya dibuat judul gini karena mau membuktikan hipotesis dari rumusan masalah pertama kan? Pengaruh, lalu kemudian ceritakan dulu. Nah, kalimat pengantar ya. Kalimat pengantar, jangan pisahkan data dan pembahasan seperti di laporan praktikum. Itu keliru kalau di laporan skripsi dibuat seperti itu. Jadi ada kalimat pengantar, baru kemudian dilihat hasil uji organoleptik apa gitu disajikan pada tabel. Ingat tabel 1 misalnya. Tabelnya 1 gambar, kalau kita sampaikan itu harus pakai huruf kapital. Ini poin penting ya. Nanti kalau menulis laporan PKL, kalau ada PKL nggak sih kalian? Nggak ada ya? Nah, ini juga yang jadi kendala mahasiswa, tolong mohon diperhatikan. Ini juga estetika penulisan ya. Nanti kalian harus bisa, kan udah dipelajarin ya. Ada ininya kan, materi untuk IT-nya nggak kalian ada kan? Ini cuman pengantar, ini dia masuk, tetap pakai Times New Roman. Nah, ini dirapihkan. Rapi. Nah, ya. Terus kalimat pengantar. Ini kalimat pengantarnya, masuk dikit menjorok, tabel 1. Nah, dibuat tabelnya di sini. Ya. Jadi tidak harus setelah tabel 1 di bawahnya ada tabel, enggak, karena sudah ada nomor, nanti tabelnya mau diletakkan di setelah paragraf berikutnya lagi itu boleh. Tergantung cara membahasnya. Jadi tampilkan tabelnya tadi. Tabel yang kita buat. Ini, nah tabel kalau dia lebih dari
satu baris, gunakan spasinya 1 ya. Gunakan spasinya 1 rata kiri kanan. Ini remove spasi antar paragraf. Ini estetikanya juga gitu ya. Remove ya 00 spasi antar paragraf biar nempel. Nah, kalau tabel semuanya buatlah spasinya 1. Dan remove spasi antar paragrafnya. Nah, ini cantik dia jadinya. Ini Bu, saya mau buat tengah bold atau apa. Nah, jadi gitu. Terus baru dijelaskan berdasarkan tabel 1 bla 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 bla. Itu. Kemudian nanti udah. Aduh, saya yakin kalian lulus 3 tahun, seandainya semester 7 nggak ada mata kuliah juga bisa ini. Masuk ke yang kedua. Nih. Dan ambil aja ini ya. Masukkan lagi ke sini pembahasannya. Ini diganti aja biar lebih keren. Analisis kadar karbohidrat. Itu. Udah, jelas lagi kata pengantar, masukkan lagi tadi tabel atau apa, dibuat tabel bisa mungkin ya. Yang satu kadar karbohidrat, yang satu kadar protein. Ya secantik mungkin, atau mau dibuat grafik atau mau dibuat apa terserah. Udah selesai sampai bab 4 udah kalian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Mungkin ini Bu pertanyaannya. Ya. Kalau tadi disebutin untuk pembahasan itu tidak boleh sama dengan pembahasan di laporan praktikum. Itu beda-bedanya gimana ya Bu? Kalau di laporan praktikum kan biasanya data dan pembahasan. Datanya ditampilkan dulu di poin A. Tuk 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 semua data kan? Iya, Bu. Baru B-nya pembahasan, baru dibahas gitu. Itu yang laporan praktikum. Benar nggak? Iya. Nah, kalau yang di ini tadi, yang di laporan skripsi seperti yang saya tuliskan, sudah langsung masuk ke subbab. Bagusnya caranya Bu, bagaimana yang terbaik, ambil di rumusan masalahnya tadi. Karena itulah yang mau kita cari solusinya dan kita bahaskan rumusan masalahnya. Ambil rumusan masalahnya atau ambil hipotesisnya itu juga boleh, tapi disusun bukan dalam bentuk kalimat hipotesis untuk membuat subbabnya ya Raihan. Nah, baru kemudian datanya itu disajikan setelah kita bercerita, berikan kalimat pengantar. Nah, itulah bedanya dengan yang kalau yang di praktikum pokoknya datanya kita masukin aja semua dulu, baru kita bahas gitu. Nah, kalau di skripsi enggak. Jadi kita coba baca banyak, membaca jurnal. Nah, hampir mirip seperti jurnal, tapi jurnal lebih ringkas. Hanya satu rumusan masalah saja kadang kalau jurnal ya, atau 2 rumusan masalah. Kalau skripsi kan dia lebih detail, lebih banyak. Itu, aduh, saya kok tambah semangat ya, kok saya yang rasanya semangat mau bikin skripsi jadinya. Jujur ini, insya Allah kalian Allah mudahkan, tapi dengan syarat kalian ini serius, kuliah metopennya serius, beneran. Setiap saya minta buat pekerjaan itu, bukan cuma sekedar untuk memenuhi tugas mata kuliah metopen, tapi memang udah sampai ke sana. Bingung nanya, saya tuh senang sekali kalau mahasiswa nanya. Bebas nanya 24 jam di grup WA. Bebas, jadi udah bayangannya tuh mau skripsi. Itu harapan saya. Jadi nanti kalian di semester 5 udah pembagian dosen pembimbing, udah langsung tancap gas. Nggak butuh waktu lama lagi. Gitu. Ya? Oke, ada lagi yang lain? Sampai bab 4 kita sudah hari ini. Bab 3 mau dikumpulkan kapan? Mungkin minggu depan. Ya, oke, nanti bab 3 itu sekalian saja bab 1, 2, 3 untuk saya ambil nilai ujian akhir ya. Kita kemarin kontraknya gimana sih UTS? UTS bab 1. Ya. Ya kan? Iya, Bu. Ujian UAS bab 1, 2, 3 kan? Iya, Bu. Nah, tapi Bu, boleh nggak saya mau konsultasi dulu bab 3 saya sudah benar nggak? Itu boleh, silahkan di grup WA, boleh. Atau ketika pertemuan begini boleh. Karena nggak semuanya nanti saya ambil secara acak yang mau saya bahas.
Oke. Ada yang mau Bab 3 ini dikumpulkan bersamaan dengan UAS gitu. UAS aja nanti ya. Tapi nggak dikerjakan malamnya, malam hari deadline-nya. Ya, Bu. Kalian jangan suka bohong saya soalnya udah pernah jadi kalian, jadi saya tahu. Jadi jangan dikerjakan di malam hari deadline, makanya suka nanya kan, deadline-nya kapan Bu, deadline-nya kapan, karena mau dikerjainnya semalam sebelum deadline-nya. Jadi sistem SKS ya, sistem kebut semalam itu jangan ya, jangan, karena kita pengennya benar-benar yang paham, benar-benar menjiwai gitu loh mengerjakannya, supaya nanti proposal skripsinya berjalan lancar. Percayalah, orang tua kalian, saudara kalian, kalau kalian cerita gitu, udah sampai mana? Saya sudah proposal, wow, semester 4 udah proposal, itu bangganya luar biasa loh tuh orang tuanya. Coba deh tanya tuh kalau yang orang tuanya ada di samping. Iya itu. Nah, semangatlah kalian sedang dalam proses untuk mengerjakan itu, baru semester 4, jadi harapannya semester 5 bimbingannya hanya sebulan gitu dengan dosen pembimbing, sekali 2 kali udah langsung, kata dosen pembimbing, udah keren sekali proposalnya ini, hanya kontennya yang perlu diperdalam. Kalau hanya konten itu gampang, tapi kalau kalian udah tahu urutan apa yang harus dilakukan, itu dosen pembimbingnya tuh bahagia sekali ngoreksinya. Tapi ini tulisan aja kemana, lari kemana, ketikan tipe semua, pokoknya kacau balau gitu, udah mau baca aja berat rasanya, udah bebannya berat hidup, tambah beban membaca tulisan yang acakadul gitu. Ya, jadi sama-sama bekerja sama, mahasiswa itu juga nggak bisa jalan sendiri tanpa dosen pembimbing, tapi dosen pembimbing kalau sekeren apapun dosen pembimbing juga nggak bisa jalan kalau tanpa mahasiswa, ya. Jadi sama-sama bekerja sama. Apa nih, ada yang nanya? Izin bertanya Bu, untuk bab 3 apakah ada PPT materinya? Nggak ada. Ada sebenarnya tapi nggak butuh. Kalian baca itu nanti malah pusing banget. Bab 3 itu ya prosedur pekerjaan kalian. Prosedur. Jadi mau dapat apa kayak tadi, yang nilam, kan sudah jelas tuh di prosedurnya. Oh, saya melakukan uji organoleptik, ada berapa responden tadi nilam. Hanya tinggal menambahkan saja kan, tapi nilam udah punya rangkanya, berarti meskipun rangkanya belum banyak rantingnya, harus banyak belajar lagi. Tapi udah tahu kan, jadi nggak ada PPT-nya. Kalian baca, ada sebenarnya, tapi saya yakin kalau kalian baca PPT-nya, kalian nggak bisa kerja, malah jadi bingung kemana-mana pikirannya. Malah jadi kemana-mana, karena nanti ada pengantar teori ini tuh malah bikin bingung, jadi nggak usah. Langsung kerja saja. Dan boleh didiskusikan ke saya. Bu, udah benar belum kalau begini? Itu boleh, sangat boleh. Vicky, untuk prosedur kerjanya itu pakai diagram alir atau berupa paragraf? Berupa paragraf dan diagram alir. Utamanya paragraf. Diagram alir itu dibutuhkan nanti kalau dosen pembimbingnya minta kalau mau masuk ke lab. Mana diagram alirnya biar lebih detail. Tapi utamanya dalam bentuk paragraf seperti yang nilam tadi sudah benar. Jadi dalam bentuk paragraf begitu. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kita kan sebagai mahasiswa sarjana itu kan tugas akhirnya berupa skripsi. Nah, apakah formatnya beda atau sama Bu dengan tugas akhirnya anak-anak advokasi, Bu? Karena saya tuh pakai rujukan itu salah satunya menggunakan tugas akhirnya anak advokasi, Bu. Takutnya ada perbedaan gitu, Bu. Oh, gunakan aja rujukan tugas akhirnya prodi kimia. Ada di web prodi kimia itu, silahkan dicek. Enggak, maksud saya kira-kira modelnya sama atau beda, Bu, antara skripsi dengan tugas akhirnya anak-anak advokasi? Secara keseluruhan sama, tapi ada perbedaan vokasinya juga vokasi apa dulu ya. Nanti ada perbedaan yang menjadi ciri khas prodinya masing-masing. Seperti cara penulisan referensi, nanti di prodi kimia dia pakai referensi, cara nulisnya yang bagaimana itu beda-beda. Tapi secara keseluruhan untuk metode ilmiah, metode penelitian itu sama, Adam. Tapi daripada kerja 2 kali, karena nanti penulisan tabel aja kan beda-beda ya. Tulis tabel ada yang judulnya di kiri, ada yang judulnya di rata tengah. Ada yang rata kiri kanan.
Ya, itu beda-beda. Menuliskan gambar ada yang pakai penomoran, ada yang pakai A, B, 1, 2, 1, A, B kecil, 1, 2 buka kurung. Ada yang pakai bab 1, 1.1, 1.2, 1.3. Nah, itu ada beda-beda. Nah, kalian silakan saja lihat pedoman skripsi, penulisan skripsi prodi kimia yang ada di web kimia, bisa di-download di web kimia. Ya. Meskipun kalau saya secara pribadi, asal dia konsisten saja nggak apa-apa sebenarnya mau ambil yang mana. Tapi lebih amannya silahkan ambil yang download yang prodi kimia saja. Itu ya, Adam? Baik, Bu. Oke, ini ada lagi dari Indah. Ini Bu, ini tidak sesuai pembahasan hari ini. Izin bertanya, untuk semester 5 di Prodi Kimia UIN boleh mengikuti magang? Soalnya menonton YouTube kalau kampus Merdeka di semester 5 udah boleh mengikuti magang. Indah, bisa ditanyakan ke Prodi langsung deh ya. Karena saya untuk kurikulum baru saya nggak terlibat terlalu banyak untuk penerapannya. Jadi saya kurang begitu, aku salah jawab. Tapi menurut saya boleh kok. Boleh menurut saya, tapi silahkan lebih pastinya untuk ini kebijakan prodi ya, silahkan ditanyakan ke prodinya. Itu ya Indah? Oke, ada lagi yang lain? Izin bertanya lagi Bu, terkait Ya, dengan silakan. laboratorium. Itu misalnya kita menggunakan laboratorium. Suara Adam ini terlalu kecil ya? Gimana? Iya Bu, soalnya saya pakai ini. Kalau misalnya kita pakai laboratorium, misalnya laboratorium UIN gitu, apakah boleh Bu? Boleh. Asal laboratoriumnya sama, laboratorium perguruan tinggi gitu ya. Jangan sampai laboratorium SMA yang dipakai. Sebaiknya jangan. Iya Bu. Ya. Maksudnya Boleh, bebas. misalnya dekat sini ada laboratorium kimia gitu, saya mau pakai itu gitu nggak apa-apa. Boleh banget. Saya waktu S3 itu pakai laboratorium UIN untuk preparasi, pakai laboratorium MIPA UGM, pakai laboratorium bioteknologi UGM untuk isolasi, jadi ada 3, sama pakai LPPT UGM, ada 4 laboratorium. Jadi boleh bebas. Ya. Bahkan kadang-kadang saya menyarankan mahasiswa bimbingan saya, kalau kita kan pandemi ini semua lab kan dibatasi ya. Jadi kadang-kadang saya kalau ada di lab lain yang kampus lain yang lebih longgar, mungkin karena fasilitasnya lebih banyak, alat-alatnya lebih banyak, silakan jangan menunggu antrian di sini, atau sambil menunggu antrian bisa nge-lab di tempat lain dulu. Itu boleh, nggak harus terbatas di lab terpadu. UIN. Tuh ya. Ada lagi yang lain? Kalau misalnya di luar itu berarti teknisnya gimana Bu? Kalau di luar nanti ada surat dari dosen pembimbing. Surat permohonan. Jadi kalian ke sana dulu ya, ke labnya dulu menanyakan secara informal apakah bisa nge-lab di sini, tanyakan di sana butuh persyaratan apa. Kadang-kadang setiap lab itu butuh ada surat pengantar dari prodi. Nah, surat pengantar dari prodi itu bisa dikeluarkan kalau ada surat pengantar dari dosen pembimbing. Jadi nanti dari dosen pembimbingnya mengirimkan surat ke prodi, nanti prodi yang mengirimkan surat ke lab yang mau dituju. Gitu ya, Adam? Iya Bu. Dan itu berarti nggak ada batasan toh, maksudnya harus di ada Jogja gitu. Nah. Enggak ada batasan. Oke, ada lagi yang lain? Nah, sekarang Bu, ketika kalian coba, saya kurang paham ya. Kalian pembagian dosen pembimbingnya kapan untuk kurikulum baru? Ini angkatan pertama kurikulum baru kan kalian? Belum dikasih tahu. Oh ya, bisa ditanyakan ke prodi ya, bisa ditanyakan ke prodi untuk menyiapkan diri. Nah sekarang sambil menunggu itu, saran saya sambil menyelesaikan metopennya juga tentu ya. Kalian sudah mulai mengarahkan ingin kemana? Ada ketertarikan kemana? Itu bisa. Jadi itu mempercepat proses. Nanti ternyata dosen pembimbing itu kan nanti ada tema-temanya ya yang diberikan prodi, enggak nama dosen pembimbing sih yang diberikan, tapi tema-tema. Nah, kok nggak ada tema yang dituju yang saya tertarik? Pilih aja tema terdekat. Nanti ketika udah dapat dosen pembimbingnya, langsung bisa menemui dosen pembimbing, Ibu, Bapak, saya punya judul sendiri. Menurut Ibu, Bapak bisa nggak?
Kadang-kadang ada dosen, kalau kayak saya kemarin kebanyakan mahasiswa datang ke saya kan kepalanya nol. Bu, saya bingung cuman tertariknya di lingkungan gitu. Tapi saya nggak tahu mau buat judul apa. Jadi saya tawarkan, biasanya gitu. Mau judul, ikut tema penelitian saya yang nanti biayanya gratis, atau mau ngajuin sendiri, nanti pakai biaya sendiri, atau ketika kalian ngajuin sendiri, ternyata temanya menurut saya menarik untuk dikembangkan, saya bantu biayanya separuh. Biasanya begitu. Jadi saya serahkan ke mahasiswa. Tapi ada juga dosen yang, aduh itu bukan temanya saya, jangan saya ya. Maksudnya jangan, saya nggak bisa membimbing, itu ada juga. Jadi nanti dosen pembimbing juga punya karakter masing-masing ya. Kalian nanti harus bisa saling menyesuaikan. Ya, jangan sampai nanti karena permasalahan dosen pembimbing, ini ada lagi nih kasus mahasiswa PA saya sudah dipilih, ditetapkan dosen pembimbing A. Sudah membuat proposal selama setahun itu, kebetulan saya ngajar Metopennya juga, udah presentasi di Metopen, karena dulu 4 SKS Metopennya, udah presentasi, udah jalan kok nggak nge-lab juga. Saya bilang, Bu, datang ke saya sebagai dosen PA, bukan sebagai dosen Metopen ya. Kalau saya ganti, Bu, saya kayaknya susah sekali ngekliknya gitu ya dengan dosen pembimbingnya, temanya mungkin begitu jauh dari saya gitu. Karena kita nanti memang kalian akhirnya begitu, nggak semuanya bisa dapat yang sesuai dengan yang kalian mau. Karena kan harus dibagi. Karena kebanyakan itu biasanya berat hanya pada 1-2 orang dosen pembimbing saja yang memilih, itu banyak hanya di situ. Akhirnya kan harus diratakan semua. Jadi gitu, ada yang enggak. Boleh nggak saya ganti judul dengan dosen pembimbing yang lain? Akhirnya saya teruskan ke prodi karena saya sebagai dosen PA. Bagaimana kalau demikian, ada mahasiswa yang demikian? Oh ya udah, nggak apa-apa. Kalau dosen yang lain itu tidak berkeberatan untuk menambah 1 mahasiswa lagi, terus kita diskusikan kendalanya juga dengan dosen pembimbing yang lama bagaimana. Ada keikhlasan juga, maksudnya tuh nggak marah dan nggak apa. Oh ya udah, langsung nggak apa-apa ganti. Jadi dia mulai lagi setelah 1 tahun, mulai lagi dari nol bikin proposal. Nah itu maksud saya. Jadi kalau dari awal ternyata nanti temanya kok jauh, ya udah sampaikan saja. Bisa sampaikan dengan dosen PA-nya, bisa disampaikan dosen PA-nya mungkin ya yang lebih tepat karena penasehat akademik. Atau bisa sampaikan ke dosen pembimbingnya yang sudah ditetapkan dulu, itu juga nggak apa-apa. Bu, saya kok kayaknya berat sekali temanya dengan saya, atau saya tidak begitu tertarik dengan minat ini. Boleh nggak saya mengajukan minat yang ini, tapi tetap dengan ibu dosen pembimbingnya. Kalau dosennya nggak berkeberatan, ya nggak apa-apa. Kalau dosennya keberatan, wah bukan temanya saya, gimana kalau dengan dosen lain aja, ya nggak apa-apa juga, gitu aja. Asal dikomunikasikan dengan baik. Bisa dipahami? Semangat nggak nih? Semangat mau skripsi nggak? Semangat. Semangat ya? Semangat. Pokoknya harus semangat. Modal kita apa lagi sih kalau bukan semangat? Ya nggak punya apa-apa, semangat pun nggak ada. Gimana mau hidup? Ya kan? Oke, sudah jam 8.14. Ada lagi yang mau disampaikan? Boleh, jika mau bertanya di luar pembahasan hari ini, silahkan. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Latifah Tunisa. Nanti waktu yang semester 5 itu kan ada pembagian dosen pembimbing tugas akhir. Nah itu dari awal apakah dibagikan oleh prodi atau kita boleh milih sendiri, Bu, mahasiswanya? Jadi, kalau pengalaman tahun-tahun sebelumnya ya, prodi memberikan berapa tema? 10 apa 11 tema gitu. Ada sekian banyak tema. Lalu mahasiswa memilih pilihan satunya tema yang mana, pilihan 2 tema yang mana, pilihan 3 tema yang mana. Kemudian nanti direkap oleh prodi. Kalau pengalaman sebelumnya, ternyata tema yang A itu malah berat banget, ada 26 mahasiswa yang milih. Sementara ada tema yang D, hanya 1 orang mahasiswa yang milih gitu. Akhirnya setelah hanya tema ya, bukan nama dosen pembimbing. Jadi setelah tema itu diberikan, nanti
direkap. Oh kok ternyata beratnya hanya kepada satu dosen pembimbing saja. Akhirnya ya diganti, pilihan 2-nya yang diambil, pilihan 3-nya yang diambil, misalnya gitu. Ya, jadi nanti tetap mahasiswa yang memilih, kayak milih waktu mau masuk kuliah dulu ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan ketiganya, tapi nanti yang menentukan itu adalah prodinya. Tapi tetap berdasarkan hasil pilihan mahasiswanya, ya. Nah, ini Indah udah menjawab nih, kita milih 2 atau 3 tema. Nah, nggak ada tulisan dosen pembimbingnya sepertinya Indah. Kayaknya nggak ada tulisan dosen pembimbingnya, hanya temanya saja. Tapi mahasiswa kan kadang-kadang udah tahu ya, dosen pembimbing ini tema penelitiannya apa. Mereka udah tahu biasanya. Oh, terus dosen yang milih mahasiswa, itu salah juga Indah. Dosen itu tidak pernah memilih mahasiswa. Yang memilih itu adalah prodi. Jadi bukan dosen yang bersangkutan. Nggak pernah memilih mahasiswa. Dosen siapapun nggak pernah memilih mahasiswa. Kecuali mungkin kalau ada oknum ya, ada kadang-kadang yang memilih maunya mahasiswa dengan IPK yang sekian gitu. Pernah ada kasus begitu. Tapi enggak begitu kalau prosedur yang benarnya enggak. Kalau saya tuh malah nggak pernah milih mahasiswa. Kalau mau dikasih mahasiswa yang bandel-bandel, nakal-nakal, itu saya pernah itu nggak apa-apa dikasih ke saya semua. Ternyata bisa lulus tepat waktu tuh semuanya cowok-cowok gitu. 5-6 orang dulu tuh tahun berapa tuh 2000 berapa itu udah lama. Ternyata mereka bisa jadi keren kok gitu. Bisa jadi keren walaupun dianggap oh ini kok bandel, suka telat, mas, pokoknya gitu-gitu deh. Tapi ternyata bisa lulus tepat waktu semua cowok-cowok semua. Itu pernah saya tahun berapa. Jadi dosen nggak milih. Kalau saya apalagi saya nggak mau memilih mahasiswa. Apalagi hanya berdasarkan nilai IPK. Menurut saya nilai IPK itu bukan jaminannya. Ya. Itu ya, koreksi dari Indah, bukan dosen yang memilih, tapi prodi yang menetapkan. Ada lagi yang lain? Tanya lagi satu, Bu. Silakan. Tanyain. Ya. Kalau misalnya gini, saya kan misal katakan ngeliat di luar UIN dan otomatis kan dosen pembimbing saya nggak saya bawa tuh. Itu apa boleh saya melakukan bimbingan secara informal dengan dosen di kampus tersebut dengan catatan saya sudah kenal sebelumnya? Gitu. Oh, kalau Adam nanti misalnya Adam magang, terus Adam langsung mengerjakan tugas akhirnya di luar dengan dosen pembimbingnya orang luar, begitu ya Adam? Bukan Bu, maksudnya gini. Kalau saya mau konsultasi hasil ini langsung ke dosen pembimbing saya yang dari UIN itu kan jauh. Jadi katakan saya melakukan penelitian di Undip gitu Bu. Ya saya konsultasi secara informal dengan dosen kimia Undip dengan catatan saya sudah kenal sebelumnya gitu. Oh iya, nggak apa-apa asal beliau juga berkenan nggak apa-apa. Saya juga begitu tuh. Saya mahasiswa S1, S2 UGM itu seringkali kirim email ke saya untuk nanya. Tapi akhirnya lama-lama saya keberatan, kok saya yang jadi dosen pembimbingnya ini. Karena udah terlalu sering intens ya. Jadi mereka tertarik dengan jurnal-jurnal penelitian saya. Terus kan ada kontak emailnya di setiap jurnal publikasi itu ya. Ibu, kami tertarik, boleh nggak ya Bu, kami bertanya terkait prosedur. Oh boleh, itu di email. Tiap hari, Bu, kamu udah dapat data ini, terus selanjutnya gimana? Lagi-lagi gimana? Terus Bu, kami mau ketemu di UIN. Bu, ini saya jadi dosen pembimbing full kalau gitu. Terus akhirnya bilang, saya sampaikan kalau untuk teknis, detail, segala sesuatu, analisis data, silahkan ke dosen pembimbingnya. Tapi kalau mau nanya prosedur umum, Bu, saya kok gagal ya, misalnya pakai katalis asam, bisa nggak saya pakai katalis basa atau apa gitu, itu boleh nanya ke, karena itu jurnal penelitian saya terkait itu misalnya. Tapi kalau udah lebih ke teknis, rangkai alatnya gimana ya Bu, saya desainnya itu sebaiknya jangan ya Adam, lebih ke dosen pembimbing, langsung ke dosen pembimbing skripsinya. Jadi ada batasan juga lah untuk bertanya ke dosen yang informal. Atau Adam seandainya boleh loh ini, misalnya magang di sana, terus oh ada dosen pembimbing yang bisa dijadikan dosen pembimbing, lapor saja ke prodi. Boleh kok dari luar menjadi dosen pembimbing. Boleh kok dosen luar menjadi dosen pembimbing. Jadi boleh lapor ke prodinya, nanti minta
saran bagaimana sebaiknya ya Bu, karena saya ini kebetulan sudah melakukan riset penelitian dengan dosen dari universitas lain, bisakah beliau secara resmi nanti menjadi dosen pembimbing saya? Itu diskusikan ke prodi. Kayaknya boleh kok. Tapi nanti ada 2 pembimbing jadinya. Nggak boleh hanya tunggal dari luar. Jadi kalau teman-temannya hanya 1 dosen pembimbing karena dari dalam, nanti yang Adam yang ada dosen pembimbing dari luarnya, nanti ada 2 dosen pembimbing. Ada nanti waktu ujian skripsi beliau dilibatkan, Bu. Iya, beliau nanti jadi dosen pembimbingnya ketika skripsi. Untuk sistem yang sekarang ya, beliau menjadi dosen pembimbingnya, nanti dosen yang dalam yang menjadi pembimbing kedua itu nanti menjadi salah satu dosen pengujinya. Itu secara sistem yang sekarang ya. Jadi bisa. Dan dilibatkan resmi, nanti beliau dapat surat-surat resmi juga. Jangan dihabisin kan? Itu ya kawan beliau. Baik, Bu. Ya. Ada lagi yang lain? Ya. Oke, saya kira cukup ya. Silakan diselesaikan bab 3-nya dengan baik, dengan sempurna, mendekati sempurna lah ya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah gitu katanya ya. Jadi mendekati sempurna. Serius. Jangan cuma sekedar formalitas untuk tugas metopen, tapi benar-benar dijiwai, jadi paham detailnya. Jadi nanti ketika udah masuk ke pembagian dosen pembimbing udah bisa tancap gas, cepat sekali. Yakinlah, insya Allah bisa. Tapi serius dari sekarang. Tuh ya. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan. Sekarang mau bertanya? Iya, Ya, izin bertanya Bu. Terkait dengan perkuliahan metopen untuk kedepannya itu masih tetap daring atau gimana ya Bu? Kalian mau gimana? Kalau saya sih sejujurnya saya ingin daring saja Bu sampai selesai. Karena tanggung ya, Dam. Iya, tanggung dan juga. Nah, kalau iya, biaya kos mahal. Saya nggak masalah kalau luring, tapi semuanya luring. Jangan sampai luring terus harus hibrid di sana nanti harus pakai alat lagi, harus ini ribet akhirnya kan. Kadang-kadang juga jadi nggak nyambung. Ada kendalanya banyak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak bisa luring, ya udah kita daring aja deh, kita selesaikan sampai waktunya selesai. Karena tinggal beberapa kali pertemuan saja kan ya. Tapi semester depan sudah full ya, luring insya Allah mudah-mudahan semakin baik kondisi. Kalian harus siap bayar kos juga semester depan. Jogja itu sepi tanpa kalian loh. Jogja itu sepi tanpa mahasiswa. Oke, gitu ya. Sekar? Iya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, gitu ya. Cukup saya kira, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi di laman daring. Buat kesimpulan apa yang didapat hari ini, lengkap ya. Yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, simpulkan, tulis di halaman komentar dan capture. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu.